Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk bank-bank second laner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 PNNIN, dan terakhir Shevin. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 725, menguat 1,36% kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BJTM diakumulasi. Start technical, BJTM mulai mantul lagi ya. Tuh lumayan kan. Kalau mau main-main pendek, Bapak Ibu dan teman-teman tuh mulai beli aja dari 700 sampai 790, itu harusnya dijaga. Memang untuk naik lebih tinggi ke atas 740 ini susah, kecuali nanti ISG tembus 7.700, 7.800. Kalau ISG masih di bawah 7.750 aja, BJTM itu akan kepentok di area ini ya, 730, 740 itu. Jadi apakah ini reversal? Belum. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau main-main pendek, cari profit mungkin 2%, 3%, 4% untuk swing seminggu, ya beli BJTM ini dekat-dekat support dan sabar kalau dia belum naik, itu aja. Jadi kalau dilihat juga dari time frame weekly-nya mulai ada perlawanan walaupun belum kuat. Jadi kondisi seperti ini juga masih rawan, masih berpeluang dia itu juga kembali turun, konsolidasi dulu di range 700 atau toleransinya 690 support dan sampai 730, 740 itu. Memang minggu sebelumnya buying power kuat dari bawah ya untuk nahan harga, dan kelihatan kan candlenya bodinya tuh hampir sama dengan ekor, tapi ya konfirmasinya tuh masih 1-2 minggu ke depan ya lah ya. Mau lihat dulu kemana pergerakannya. Kemungkinan besar 1 minggu 2 minggu ke depan tuh masih konsolidasi dulu untuk BJTM ya. Jadi ya sebaiknya jangan beli dekat-dekat pucuk, kecuali Bapak Ibu mau plannya lebih panjang, misalnya sampai dekat bagi dividen mungkin di bulan Mei atau Juni nanti ya bisa, tapi ya masuknya jangan langsung sekaligus. Siapa tahu dia ada turun kan bisa nambah di bawah. Belum lah kalau untuk nembus 750 saat ini ya, kemungkinan besar. Apalagi semalam The Fed naikin suku bunga 25 basis poin, ya agak rawan juga. Jadi seperti itu, masih belum saatnya. Jadi lebih baik cicil-cicil dulu kalau niat dividen. Kalau niat untuk trading jangka pendek ya jangan beli di harga tengah-tengah, apalagi sudah dekat resisten. Wait and see dulu. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1330, menguat 1,52%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BJBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, BJBR juga mantul dari 1280 sama. BJBR akan konsolidasi dulu. Jadi jangan beli di dekat-dekat pucuk seperti ini, kecuali ya sama seperti BJTM. Bapak Ibu mau simpan sampai nanti dia bagi dividen, cicil-cicil. Tapi kalau lamsam ya sayang juga kan kalau dibuat turun nggak bisa nambah dikit-dikit di bawah. Jadi untuk BJBR masih sama, konsolidasi dulu lah ya. Areanya 1280 jadi support, resistennya 1330, 1350 itu. Berarti sekitar 50 poin naikannya, berarti sekitar 3-4%. Ya memang segitu-gitu lah ya, dari atas resisten 4%, 3-5%. Range konsolidasinya tuh jarang-jarang dia naik tinggi yang seperti ini ya. Apalagi kelihatan kan ini lagi konsolidasi, dan juga dia itu udah gagal bertahan di atas 1350 ya, konsolnya di bawah. Konsol di bawah dulu, mungkin nanti pelan-pelan baru naik. Nah, jadi seperti itu untuk pergerakan BJBR. Kalau sekarang nggak ideal kalau mau beli untuk trading jangka pendek. Sudah di area pucuk. Jangan beli saat hijau dan jangan beli saat merah tapi masih di tengah-tengah. Kalau bisa tuh mepet supportnya ya Bapak Ibu bisa gambar sendiri lah kalau ada pesan pilihan sendiri ya. Gimana sih cara gambar support tuh? Bapak Ibu tentukan mana yang sering harga disentuh oleh candle. Kalau bawahnya lihat bawah, kalau atas lihat atas. Ini contohnya kan dia tuh sering menyentuh 1300. Kalau lebih ke bawah lagi itu ada di 1280. Nah itu kan masih bisa ditoleransi. 1280, 1300 tuh 20 poin aja bedanya. Ya dipasang range itu untuk jaga-jaga. Nih contohnya ya. Cara membuat support ya seperti ini nih.
Ya ini sering disentuh ya, nggak harus pas-pas, yang penting mana lah kelihatan yang sering disentuh. Nah ini area itu. Tapi ya Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawahnya mana ya 1280 dan dia benar mantul. Gimana lihat resisten? Ya resisten lihat harga atas yang sering disentuh. Sekarang harga resisten BJBR itu yang dulunya support kuat, mana harga yang sering disentuh. Nah yang harga sering disentuh itu 1350. Ini bisa dibilang support yang jadi resisten. Nah ini potensi itu susah dia nembusnya, mesti konsolidasi dulu baru naik seperti itu. Nanti dia tembus, retest, tahan, nah itu jadi support. Gak perlu lagi pakai ini. Kalau mau main pendek ya cut loss kalau dia jebol in support selain support yang di atasnya ini. Seperti itu ya. Ya tergantung masing-masing lah. Untuk BJBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Breeze yang ditutup di harga 1580 menguat 0,95%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya Breeze hampir seimbang antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Breeze ini agak rawan ya. Dia itu false break. Sebenarnya sudah tembus volume bagus ternyata gagal. Apalagi candle hari Selasa kemarin itu menurut saya ini candle lemah. Bisa jadi dibuang dulu ke 1500 lah ya. Kemungkinan loh kondisi seperti ini. Trend downtrendnya dari atas ditarik ya sekitaran 1500 nih ya. Ini harus dijaga dan support selanjutnya 1400. Tapi saya out aja kalau saya beli di 1500 gagal bertahan turun 2% saya cut loss. Ngapain nunggu ke 1400 yang belum pasti juga dia mantul. Mending cut dulu nanti di bawah lihat lagi. Ada perlawanan kalau ada beli lagi. Jadi seperti itu untuk Breeze menurut saya sih agak rawan ya, candlenya kurang bagus memang inside bar, cuman ya sepertinya nggak kuat lah ya nih, bisa jadi false break turun dulu lah. Dan kalau memang Breeze mau mencoba uptrend akhir Maret dan awal April ya mestinya Breeze menjaga nih 1500-nya konsolidasi dan siap-siap naik lagi seperti itu. Untuk Breeze langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 364 menguat 1,67%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Agro hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro kondisi seperti ini ya ini level psikologisnya nggak boleh turun lagi. Kasih aja toleransinya 350. Turun dari itu pola dead cat bond. Tapi kan kelihatannya dia sudah membentuk candle reversal, candle pembalikan arah, candle bullish angle pink. Dua ini harus dijaga nih untuk Agro. Kalau bisa ya jangan sampai turun dari 350 itu toleransinya. Turun dari itu jelek. Mestinya sih bertahan kalau melihat bayang-bayangnya ISG kalau nantinya uptrend. Harusnya dijaga 350-nya untuk Agro. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 104 menguat 1,96%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya BBKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP juga lagi mencoba bertahan. Hari Selasa kemarin dia sudah membentuk higher high dan higher low. Volume juga meningkat. Tapi sayang seller masih kuat. Kenapa seller masih kuat? Ya karena dia sudah menjebol support minornya. Jadi itu akan menjadi resisten yang cukup kuat. Biasanya para swing trade yang trading harian, mingguan itu biasanya TP di atas. Beli dekat support, TP di atas. Ini dikasih 7% beli di bawah. Lumayan kan? Nggak nyampe seminggu. Beli hari Jumat aja atau beli hari Senin aja. Udah dibawa naik ke 108 dari 101, 7%. Lumayan nggak? Ya lumayan. Profit taking nggak? Profit taking mereka. Kenapa? Karena tahu market ini lagi susah untuk naik ke atas. Jadi kemungkinan ya secara psikologis retail, psikologis pasar aja kira-kira kalau susah naik, indikasinya belum reversal pasti TP dulu di atas mereka. Nanti mereka lihat lagi di bawah ada potensi nggak mantul lagi, beli lagi. Biasanya seperti itu ya. Itulah gunanya candle, gunanya technical analysis, bisa melihat psikologis pasar walaupun memang nggak 100%. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memahami dan juga jam terbangnya nanti sudah lama, pasti bisa kok ngelihat gimana sih, kelihatan nggak candlenya ini mau naik apa turun. Itu kelihatan walaupun ya tadi tidak 100% benar, tapi potensi win rate untuk trading Bapak Ibu, untuk dagang sahamnya ya lebih besar lah. Di atas 50-60% tuh dijamin ya. Tapi ya itu harus menguasai dulu. Gimana pengalaman juga. Nah seperti itu ya.
Jadi kalau yang bilang ini bisa dilukis ya memang bisa dilukis, tapi kelihatan kok psikologis pasar dari candlenya ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk BBKP, langsung saja ke saham selanjutnya ada BNGA yang ditutup terkoreksi 0,41% ke harga 1.200. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, BNGA udah sampai puncak dan mulai lemah juga, jebol. Nggak tahu lah ya. Ini ada peluang sih jebol. Cuman lihatlah bertahan nggak. Pokoknya 1.200 jebol nih tinggalin dulu, Bapak Ibu tunggu di bawah 1.100. Dia akan bergerak kemungkinan besar. Range konsolidasinya cukup lebar. 1.100 sampai 1.200 ini. Ini lumayan nih, dapat 10% ya. Beli dekat support nanti. Tapi ya kita lihat kondisi atasnya nih bertahan nggak. Kalau jebol tunggu di bawah aja. Untuk BNGA seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya ada PNBS yang ditutup menguat 1,75% ke harga 58. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, PNBS belum menarik kalau belum di atas 60. Itu aja, titik amannya kembali dulu ke 60. Tapi kalau Bapak Ibu yakin toleransinya buruk-buruknya daripada di bawah ke 50, 53 tutup di bawah 54, 53, 52 tuh out aja daripada lengket tuangnya ya. Kalau mau bagus ya besok mungkin koreksi dulu, minggu depan harus naik minimal 60. PNBS seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PNLF yang ditutup di harga 360 menguat 2,27%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PNLF ada mulai akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal PNLF. Nah, ini contohnya ya yang saya bilang juga. Support yang dijebol itu peluang besar jadi resisten kuat. Untuk dia langsung naik sepertinya susah. Ini contohnya ya. Dia coba naik terus besoknya malah ARB. Dan coba naik dengan candle seperti ini nih. Candle kurang bagus. Paling naik sedikit nanti turun lagi. Kemungkinan bisa masih konsolidasi untuk PNLF. Mungkin kalau memang naik ya. Karena PNLF masih di area support kuat, support konsolidasi atau support sideways ya 320 sampai 460. Lumayan juga ya, 140 poin naik turunnya. Ya ini. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada yang kebeli di area 380 ya pokoknya 320 tuh atau 330 nih ya, 320 out aja. Gagal, harusnya dijaga ya. Kalau ISG nanti naik akhir Maret dan awal April, mestinya sih PNLF sampai akhir Maret tuh nggak turun lagi dari 320. Jelek-jeleknya konsolidasi dulu. Seperti itu. Ya untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1415 menguat 2,16%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya PNBN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal PNBN ini juga ya agak nanggung candlenya. Memang bertahan di atas 1400. Kalau ini nanti jadi, ini perkiraan saya ya, dia membentuk swing low-nya di 1200. Double bottom-nya kalau terjadi. Tapi ternyata dia mantul dari 1300 support minornya. Dulunya juga resisten ya. Jadi support sekarang ya kuncinya PNBN besok ya nggak boleh turun dari 1380 lah, kasih toleransi ya 20 poin dari support. Nah jadi seperti itu, agak nanggung juga. Kalau mau bagus ya memang besok Jumat harus tembus lagi 1450 kembali ke atas EMA 60 garis hitam dan EMA 20 garis biru itu. Tuh kalau dia benar nantinya mantul ya mestinya nggak turun lagi, nggak koreksi lah hari Jumat. Seperti itu. Untuk PNBN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup menguat 3,89% ke harga 1200. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya Penin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin juga di area support harus dijaga juga. Ini dia udah 4 hari konsolidasi, candle merah, hijau, dan harus dijaga 1200 dan sampai 1150. Jebol itu jelek juga karena dulunya itu resisten kuat, sekarang itu harusnya jadi support dan baru 2 kali diuji. Mestinya sih bertahan. Ada peluang teknik rebound minggu terakhir Maret ya. Jadi besok mungkin koreksi tipis, minggu depannya hijau. Semoga seperti itu skenarionya untuk Penin. Pokoknya Penin tuh jangan turun dari 1200 atau 1150 toleransinya. Seperti itu. Untuk Penin langsung saja ke saham terakhir. Ada Chauvin yang ditutup terkoreksi tipis 0,59% ke harga 336. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Chauvin
didistribusi. Langsung saja ke trading. Chart teknikal, Cepin ini lagi berjuang untuk bertahan. Sayangnya dia membentuk candle hammer terbalik, ekor panjang, berarti seller kuat. Apalagi ekornya itu hampir 3 kali body, berarti sangat kuat ya. Jadi dengan kondisi seperti ini besok harus hijau, minimal 340. Kalau Cepin tutup di atas 340 atau minimalnya di area itu, bisa konfirmasi swing low ya. Minggu depan siap-siap mulai naik lagi. Apalagi koreksinya weekly-nya itu volumenya kecil, tapi karena memang perdagangan minggu ini kan cuma 3 hari, ya wajar volume kecil. Lihat besok bertahan nggak untuk Cepin. Ya kalau mau bagus rebound dikit lah, 1%, 1,5% nggak masalah reboundnya. Oke tuh Cepin ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.